Panen raya yang juga sempat dimention oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana pemerintah atau upaya pemerintah mengoptimalkan produksi beras pada panen raya nanti? Silakan Pak Arief. Kita sekarang semua mensupport saudara pertanian karena Menteri Pertanian ini mendapat challenge yang luar biasa. Selain climate ya, kemudian benih, kemudian pupuk di mana memang harga pupuk itu memang berkali-kali naik ya. Sehingga suka tidak suka karena inputnya demikian, variable cost itu naik, maka harga gabah atau harga beras akan naiknya. Ini memang juga harus dipublikasikan kepada masyarakat luas begitu ya. Kemudian bagaimana persiapan kita? Persiapan kita tadi seperti disampaikan tentunya Bulog ya bersama penggiling-penggiling padi nasional mempersiapkan diri untuk menyiapkan dryer-dryernya tadi ya. Sehingga gabah-gabah ini begitu panen tidak lebih dari 24 jam langsung dikeringkan. Kadar airnya itu jangan lebih dari 14% gitu ya. Jadi harus 13-14% sehingga kualitas berasnya bisa sangat baik. Kita sangat senang ya petani-petani kita hari ini bahagia, tetapi lebih bahagia lagi nanti kalau yang 3 juta ton importasi ini berkurang, maka nanti Kepala HKTI, Ketua HKTI, kemudian Pak Prof yang sangat dekat dengan petani ini bisa menyampaikan giat ekonomi yang ada di Thailand dan Vietnam itu kita pindahkan ke Indonesia lagi gitu. Karena itu 30 triliun value-nya. Dan ini akan sangat baik ya, karena kita masih harus melingkan dengan sekitar 70 kabupaten kota yang memang daerah rentan rawan pangan, gizi buruk, ya, kemudian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi semua ini harusnya punya linkage ya dari hulu sampai dengan hilir. Nah ini yang kita mau perbaiki dan saat ini sudah mulai kelihatan karena bantuan-bantuan pangan ini linknya ke masyarakat banyak dan pensasarannya juga sangat baik. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Arief, kalau kita amati pernyataan Presiden Jokowi yang mana beliau melihat terkait harga beras di pasaran begitu ya, akan turun 1 hingga 2 pekan ke depan. Mengapa juga waktunya selama itu? Apakah memang aspek distribusi ini menjadi aspek yang juga memiliki challenge tersendiri bagi pemerintah untuk mendistribusikan dan juga berpengaruh pada harga di lapangan, Pak Arief? Silakan. Ya itu PR-nya Kepala Badan Pangan Nasional demikian Mas Bram. Jadi pada saat produksi ada ataupun tidak ada, availability-nya harus baik ya. Kemudian harga juga harus baik. Nah itu challenge-nya Kepala Badan Pangan Nasional. Kita bersyukur bahwa cadangan pangan pemerintah seperti penugasan Perpres 125 tahun 2022 kepada Badan Pangan Nasional bisa kita realisasikan. Bayangkan kalau Bulog tidak memiliki cadangan pangan pemerintah. Nah hari ini peran Bulog sangat signifikan karena stok Bulog itu dijaga di atas 1,2 juta ton. Jadi Pak Presiden kemarin sudah kita update bahwa dalam 1-2 minggu ini ya semua modern market, retail bisnis ya kemudian pasar-pasar tradisional kita penuhi. Pasar induk Cipinang sudah selesai karena stoknya di atas 35.000 ton. Kemudian gudang-gudang Bulog ya di seluruh daerah juga sama. Kita monitor terus pengiriman ke outlet-outlet yang ada, Mas Bram. Oke, baik. Kalau Pak Rahmat, untuk melihat begitu ya harga gabah dan juga beras di tingkat petani saat ini seperti apa? Apakah memang sama mahalnya juga karena memang faktor distribusi dan juga lain hal yang mana juga menyebabkan harga tinggi juga yang mana diterima oleh masyarakat Indonesia saat ini? Silakan, Pak Rahmat. Jadi kalau soal harga di tingkat petani itu pasti pertama-tama dari biaya produksi itu meningkat. Kalau pupuknya meningkat, biaya tenaga kerja meningkat, kemudian ada persoalan iklim yang mengganggu produksi, kemudian nanti pada waktu distribusi itu juga naik, tentu harga beras juga tidak bisa dihindari untuk tidak naik. Jadi kita harus sadar bahwa kenaikan harga pangan termasuk beras itu adalah sesuatu yang harus kita antisipasi dan jangan hanya ditekan, tetapi yang paling penting harus diperhatikan bahwa petani itu mendapatkan harga yang layak pada waktu menjual. Sebaliknya, konsumen itu harus mendapat jaminan
untuk mendapatkan harga pangan pokok khususnya beras sesuai dengan pendapatannya. Jadi sekarang ini kan sebenarnya pendapatan masyarakat di Indonesia itu variasinya sudah luar biasa. Ada kelompok masyarakat yang cukup mampu dan kaya, sebaliknya banyak masyarakat juga yang kurang mampu dan dengan harga beras yang sekalipun harganya hanya 5.000 itu pun masih keberatan. Jadi kita harus mulai berpikir ke depan bahwa kebutuhan akan produksi beras, kebutuhan akan konsumsi beras itu tidak boleh disamakan antara konsumen yang satu dengan yang lain. Dan saya kira ini adalah PR bagi Kepala Badan Pangan untuk mulai melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga bisa mengantisipasi kapan dia harus memenuhi kebutuhan beras secara nasional tetapi berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kemampuannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya ini akan menguntungkan petani, produsen dan juga akan menguntungkan para konsumennya. Demikian Pak Bram. Oke, baik. Bisa juga langsung direspon Pak Arief, apalagi Presiden menggunakan notasi begitu ya, apabila bantuan beras ini juga akan dilakukan terus-menerus atau konsisten apabila APBN-nya mencukupi. Silakan ditanggapi Pak Arief. Jadi Mas Bram, Prof. Rahmat Pambudi, kita itu pengennya ketahanan pangan kita berdasarkan kepada kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini salah satu kuncinya. Kalau Singapura, ketahanan pangannya ya karena mereka tidak punya petani, tidak punya lahan, akan sangat berbeda dengan Indonesia. Walaupun indeks ketahanan pangan mereka di atas Indonesia, tetapi Indonesia ini jauh lebih besar, jauh lebih kompleks. Ya. Negara kita negara kepulauan dan setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga peran dari Badan Pangan Nasional salah satunya memang harus mendorong Kementerian Teknis secara bersama-sama untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Apa-apa yang bisa diproduksi di dalam negeri harusnya itu menjadi sokok guru kita. Apa-apa yang memang harus dilakukan pengadaan dari luar negeri karena kita insufficient, ya kita juga harus seimbangkan. Tetapi sekali lagi alangkah bahagianya kita apabila pemenuhan kebutuhan pasokan pangan untuk nasional 100% bisa dari kita dan malah kita ini menjadi lumbung pangan dunia dan ini bukan tidak mungkin kita pernah melakukannya untuk mengekspor pangan-pangan strategis ke luar negeri.